memberkahi kita semua. InsyaAllah yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini puasa yang keberapa Bapak Ibu? Yang ketiga. Masih ramai alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah semoga istiqomah setelah Ramadan begini. Mudah-mudahan seramai ini juga gitu. Jadi tidak ramai di bulan Ramadan saja, tapi sampai selesai Ramadan ramainya seperti ini. Amin. Ini yang disebut dengan istiqamah. Tantangan beratnya di situ. Saya bercerita malam hari ini Bapak Ibu tentang seorang pemuda. Saya tak banyak cerita tentang perang pemikiran malam hari ini. Kita bercerita tentang seorang pemuda. Nama pemuda tersebut adalah Ja'far bin Abi Talib. Siapa namanya Bapak Ibu? Baik. Ja'far bin Abi Talib adalah seorang pemuda adik-beradik kandung dengan Ali bin Abi Talib. Siapa nama adik-beradik kandungnya? Ali bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib dijuluki syuhada oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki dua sayap kelak di surga, kata Nabi. Apa kelebihan Ja'far bin Abi Talib? Kelebihan Ja'far bin Abi Talib ini diceritakan dalam kitab-kitab sejarah tentang beliau, bahwa orang yang istiqamah, berpegang teguh dengan agama. Ja'far bin Abi Talib ini orang yang sangat kokoh secara agama. Kalau kita istilahkan dalam Al-Quran itu al-i'tisam bihablillah wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kalimatnya adalah wa'tasimu, berpegang teguhlah, bihablillah, dengan nilai-nilai agama, dengan talinya Allah. Talinya Allah itu oleh para ulama disebut dengan agama Islam, nilai-nilai agama. Satu ketika Ja'far bin Abi Talib ini diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasah. Ada seorang raja di Habasah itu, Najasyi, yang sangat-sangat bijaksana, arif dan bijaksana. Apa kata Ja'far bin Abi Talib kepada Nabi? Berangkatlah 83 rombongan atau 83 orang berangkat menuju ke Habasyah, yang di situ ada seorang raja bernama Najasyi, terkenal bijaksana dan arif, tapi tidak muslim. Dalam riwayat dikatakan Nasrani, di dalam riwayat yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kedatangan Ja'far bin Abi Talib disambut sangat baik oleh Raja Najasyi. Ketika Ja'far berkunjung, diberikan keamanan yang sedemikian baiknya. Tapi uniknya berita kedatangan Ja'far bin Abi Talib sampai ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Disampaikan dalam cerita sejarah yang dinukil oleh Ja'far bin Abi Talib, yang oleh Ummu Salamah juga diceritakan dalam hadisnya mauquf. Apa ceritanya? Ketika Ja'far bin Abi Talib sampai ke tempat Habasyah, diberikan pengamanan oleh Raja Najasyi dengan begitu baik, disambut dengan mulia, bak tamu yang baik, sampai berita pengamanan dan keamanan ini ke telinga orang-orang kafir Quraisy. Maka para pembesar min kibaril Quraisy, dari pembesar-pembesar Quraisy itu mengutus dua orang. Satu namanya adalah Amr bin As, yang kedua Rabi'ah, untuk menghadap kepada Raja Najasyi membawa sekian banyak hadiah. Pertanyaannya adalah, untuk apa hadiah tersebut? Hadiah tersebut dibawa untuk memberikan kegembiraan dalam bentuk kerjasama antara Habasyah dengan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, nanti kita lihat istiqomahnya di mana. Satu ketika Amr bin As berangkat menuju tempat tersebut, Habasyah,
Amr bin As menyampaikan, dalam singkat cerita saja, Amr bin As menyampaikan poinnya kepada Raja Najasyi ketika setelah memberikan hadiah tersebut. Apa yang disampaikan oleh Amr bin As? Kata Amr bin As, ada orang yang masuk ke dalam tempat kalian, orang itu memecah belah agama yang ada di Mekah, membawa agama baru, oleh mereka merusak tempat atau melakukan perpecahan di Mekah. Apa kata Amr bin As? Kelak orang ini juga akan melakukan kerusakan di tempat Anda. Oleh pengawal yang membawa Amr bin As, diyakini oleh Amr bin As, sehingga pengawal ini meyakini Raja Najasyi. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Raja Najasyi, tidak bisa begitu. Permintaan Amr bin As, orang ini, para yang berhijrah ini dikembalikan ke Mekah sesuai dengan keinginan orang-orang pembesar-pembesar yang ada di Mekah, karena ada kerjasama, hubungan baik antara Habasyah dengan kafir Quraisy. Tapi apa kata Raja Najasyi? Tidak bisa begitu. Aku menjamin keamanan mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan, baru kemudian kita usir. Atau kalau benar perkataan Anda, kita usir, kita kembalikan. Saya ambil poin utamanya Bapak Ibu. Berbagai macam cara dilakukan oleh Amr bin As. Tepat pada satu pernyataan. Ketika Ja'far bin Abi Thalib dipanggil oleh Raja Najasyi. Kemudian dalam hadis tersebut, dia ada sekian banyak hadis, saya ambil 2 hadis saja dengan kalimat yang sama. Dalam penggalan hadis itu Ja'far bin Abi Thalib dikatakan begini. Kata pengawalnya, usjudu limalikin. Apa kata pengawalnya? Hei, sujud kepada raja kami. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib tidak mau bersujud. Dijawab, malaka la nasjud. Kenapa kalian tidak bersujud? Malaka la tasjud. Kenapa engkau tidak mau bersujud? Dijawab oleh pernyataan yang sangat unik dan tegas oleh Ja'far bin Abi Thalib. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib? La nasjudu illa lillah. La nasjudu illa lillah. Perhatikan kalimat sebelumnya dalam hadis ini. Apa kalimat sebelumnya? Kalimat sebelumnya disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi. Apakah benar pernyataan Amr bin As yang mengatakan Anda membawa agama baru? Dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib. Apa kata Ja'far bin Abi Thalib? Kami dulu jahiliyah, kunna fi jahiliyatin, na'budul asnam wal awsan. Apa kata Ja'far ketika ditanya oleh Raja Najasyi? Kami dulu fil jahiliyah. Sebelum kami masuk ke dalam Islam, mengerti Islam, kami dalam kejahiliahan. Bodoh dalam agama, sudah kita bahas. Tapi kemudian dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib, kami menyembah patung dan kami menyembah berhala. Kira-kira di hadapan seorang raja kita berani tegas demikian, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kita ambil contoh. Ada seorang presiden misalkan, hei Ridwan, pergi ke pasar. Saya bilang sama dia, saya tidak akan ke pasar kecuali perintah Allah. Ngamuk enggak presidennya itu Pak? Kira-kira. Ini perlu dipelajari oleh para pemimpin. Siapapun mereka, setidaknya mengambil pelajaran penting kebijaksanaan yang dibawa oleh Raja Najasyi tentang kearifan dan kebijaksanaan. Apakah Raja Najasyi marah ketika diperintahkan sujud? Ja'far diperintahkan sujud dan dia tidak bersujud kepada Raja Najasyi? Tidak. Raja Najasyi tidak marah. Kenapa? Karena Raja Najasyi dia paham bahwa Ja'far ibn Abi Thalib berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu maksud kalimat ini? Baik. Di mana Ja'far ibn Abi Thalib itu tinggal? Di mana Ja'far ibn Abi Thalib tinggal? Di Habasyah. Apakah itu tempat tinggalnya Ja'far ibn Abi Thalib? Tidak.
Apakah tempat yang dikunjungi oleh Ja'far ibn Abi Thalib mayoritas Muslim? Tidak. Bahkan tempat tersebut terkenal dengan Nasrani. Pelajaran penting. Saya petik satu petuah untuk kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pertanyaan saya adalah, apa makna petuah ini? Apa maknanya? Mengikuti tradisi setempat, memahami keadaan setempat, atau kita harus bertoleransi dengan keadaan setempat? Pertanyaannya, betulkah makna yang saya sampaikan itu? Betulkah makna yang saya sampaikan itu? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pertanyaan muncul, apa makna petuah ini bagi orang beriman? Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kita perbaiki yang salah. Petuah ini, pepatah ini tidak salah. Yang salah cara akal kita memahami maksud tertentu. Apakah Ja'far ibn Abi Thalib radikal ketika mengatakan aku tidak mau sujud kepada Raja Najasyi? Apakah dia radikal? Kalau itu dipandang radikal hari ini, maka Ja'far ibn Abi Thalib adalah pelaku radikal ketika itu. Kenapa demikian? Menentang agama yang mayoritas dia berada di situ. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Artinya adalah Ja'far ibn Abi Thalib berpegang teguh dengan hablillah, tali agama. Pertanyaan muncul, apakah Ja'far ibn Abi Thalib tidak takut dengan Raja Najasyi? Karena Ja'far ibn Abi Thalib tahu bahwa Raja Najasyi orang yang bijaksana, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang harus dia kedepankan dan mana yang harus dia tangkap. Itu bijaksana, proporsional pada tempatnya. Sehingga Raja Najasyi sama sekali tidak marah ketika Ja'far ibn Abi Thalib tidak sujud kepada diri dia. Karena bagi Ja'far ibn Abi Thalib, orang yang berpegang teguh pada agama masing-masing, itulah yang disebut dengan ketaatan. Pertanyaan muncul, bagaimana dengan kondisi umat muslim hari ini? Sudahkah kita berpegang teguh dengan agama kita, dengan model tradisi keagamaan yang kita pegang? Atau justru sebaliknya? Maka Bapak Ibu kembali kepada makna petuah tadi, di mana bumi dipijak, artinya sederhana Pak. Kemanapun Anda pergi, maka di situ langit dijunjung. Artinya tidak ada manusia kecuali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah langitnya Solok Sumbar itu berbeda dengan langit Riau? Beda nggak langitnya Sumbar dengan Riau? Bedakah langitnya mana itu? Langit Palembang dengan Riau? Dengan Jawa? Sama semua langitnya Pak. Pertanyaannya apa? Kita tidak mesti mengikuti tradisi siapapun. Apalagi tradisi tersebut bertolak belakang daripada syariat Islam. Gus Rijal, ulama Sumbar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, yang hari ini menjadi Ketua bagian bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, mengatakan dalam satu riwayat, meskipun riwayat ini dibatilkan oleh para ulama yang lain, tapi beliau berpegang teguh dalam konteks fakta. Apa kata beliau? Ashabi, kata Nabi, ashabi kan nujum, man iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, kata baginda Nabi, seperti bintang-bintang di langit, bersinar. Meskipun sebagian ulama mengatakan hadis ini batil, tapi faktanya, apakah benar para sahabat-sahabat Nabi orangnya cemerlang, cerdas, berpegang teguh, bersinar layak bintang-bintang? Faktanya benar. Pertanyaan kedua muncul, mengapa kita tidak mengidolakan mereka dalam keistiqomahan, tapi justru mohon maaf kita mengambil tradisi dari orang-orang yang memang kita tidak tahu. Terkhusus hari ini banyak sekali tradisi-tradisi
yang dibangun oleh para ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, kita geserkan nilainya, kita lebih bangga dengan tradisi-tradisi hari ini. Ini yang disebut dengan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya adalah kemanapun Anda berada, Allah tetap yang tertinggi, bukan manusia. Apakah pertanyaan, apakah Ja'far ibn Abi Talib sama dengan orang-orang yang mencium kepala paus? Tidak. Apakah sama Ja'far ibn Abi Talib sama dengan orang-orang yang datang ke Israel meminta sangom? Tidak. Apakah Ja'far ibn Abi Talib merendahkan diri dia di hadapan seorang raja untuk mendapatkan tempat? Tidak sama sekali. Itu yang disebut dengan itsbatul qulub fid din. Itsbatul qulub fid din. Membuat hati lebih kuat dan cinta kepada Allah, istiqamah. Kita tutup dengan satu pernyataan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yardakum salasan wa yakrah lakum salasan." Allah ridha terhadap kalian 3 perkara. Dan Allah benci kepada kalian terhadap kalian 3 perkara. Innallaha yardakum, ridha kepada kalian, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi. Kalian beribadah kepada Allah tapi tidak mensekutukan Allah. Istiqamah. Iman, akidah, kekuatan, keimanan, ketakwaan. Kita ambil satu tradisi, Bapak Ibu. Saya tidak sedang mengkritisi, tapi tolong diingat baik-baik untuk generasi kita. Ada tradisi mana yang lebih penting? Ingat kalimat ini, Pak. Tradisi mana yang lebih penting? Jangan tersinggung, Bapak Ibu ya, jangan tersinggung. Salat wajibkah atau salat tarawih? Salat wajibkah atau salat tarawih? Baik, Bapak Ibu yang jawab sendiri, bukan saya. Artinya Bapak Ibu sendiri yang mengungkapkan kalimat tersebut, mana yang terpenting. Yang kedua, mana yang paling penting? Menjaga kehormatan agama atau ngabuburit di sore hari? Mana yang paling penting? Menjaga hubungan antara laki-laki dengan perempuan atau, mohon maaf, bercampur baur ketika ngabuburit? Ini poin penting, Pak. Mana yang ada tanda tanyanya, Pak ya? Ada tanda kutipnya, Pak. Mana yang lebih penting bagi orang beriman? Ingat kalimat itu. Kadang kita mementingkan sesuatu yang tidak penting. Justru yang penting kita tinggalkan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baiknya keislaman seseorang meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi diri dia. Pertanyaan muncul, siapa yang membuat tradisi itu? Sekarang muncul lagi pertanyaan, mengapa orang bangga dengan datangnya bulan suci Ramadan? Saya berhusnuzan, mereka ingin beribadah kepada Allah, tapi ada suuzonnya sedikit. Di situ euforia Ramadan nampak, meskipun harus bercampur baur laki-laki dengan perempuan. Kita ambil contoh tradisi Balimau Kasai, sudah lewat, alhamdulillah tahun ini tak ada dibuat. Bahagia hati kita. Tapi ada yang kita khawatirkan. Apa itu? Sahur on the road. Bapak Ibu yang punya anak, generasi siapapun dia, perhatikan generasi Anda, perhatikan anak-anak kita. Ramadan datang kemuliaan, kebahagiaan. Tapi kalau kita rusak nodai, mohon maaf, dengan kesyirikan, kemaksiatan, kefasikan, justru tidak mendatangkan pahala bagi kita, tapi mohon maaf, justru mendatangkan murkanya Allah. Pertanyaan muncul, mana yang disebut dengan bahagia dengan datangnya Ramadan? Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sehingga mohon maaf, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama sebaiknya ditinggalkan. Tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat ditinggalkan. Cari yang terpenting, tinggalkan yang tidak penting. Ini manfaat Ramadan.
Kalaulah solat wajib itu lebih utama daripada sunnah, mengapa kita ngambil yang sunnah? Ini poin pentingnya, Pak. Ustaz, itu euforia kami, Ustaz. Baik, tak salah. Kita cuma mengingatkan, jangan sampai yang sunnah lebih unggul daripada yang wajib. Kita ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai Ramadan kita hiasi dengan kemaksiatan. Ngabuburit itu tidak salah, tapi bermaksiat itu salah. Berbuka puasa tidak harus menunggu jadwal ngabuburit. Cukup tinggal ambil kurma, makan, minum dengan air putih, selesai. Tidak harus menambah dosa. Tapi jika harus melakukan perbuatan tersebut, silahkan jaga diri, batasi. Kadang mohon maaf betul. Maghribnya di jalan demi ngabuburit. Salatnya kita takhirkan sampai mendekat isya. Penting buka puasa atau penting salat? Penting buka puasa atau salat? Yang ketiga, tradisi yang harus dikoreksi, diperbaiki, Pak. Beli makanan banyak, yang diminum air putih, sisanya tabdzir semua. Apa kata setan? Setan dibelenggu, manusianya jadi setan. Tidak usah Bapak Ibu, jangan. Kalau Bapak Ibu melihat kiri dan kanan, cukup lihat pada diri sendiri kita. Berapa banyak barang yang kita beli? Inilah yang disebut dengan, mohon maaf, hirsud asyaddu minat tama. Rakus lebih berbahaya daripada tamak itu sendiri. Tradisi yang harus dikoreksi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah berapa menit? Oh, cukup atau lanjut? Cukup Ketua? Cukup kata Ketua. Ketua ada bisik di belakang, cukup. Itulah Pak. Jadi kembali kepada poin kita. Kata Nabi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kepada Allah, jangan kalian mempersekutukan Allah. Nasihat yang pertama. Yang kedua, kita ini muslim, kerjakan yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Karena mohon maaf, tradisi-tradisi kita banyak yang bisa kita ambil, tinggal kita mencari tahu bagaimana para sahabat membuat Ramadan itu meriah bagi diri mereka. Ada yang dilakukan oleh sahabat? Ada, banyak. Kita sudah sampaikan di sini. Ada yang menghafalkan Quran, ada yang menghatamkan Quran. Utsman ibn Affan 8 kali dalam satu hari, 4 siang 4 kali malam, itu khatam Al-Quran. Utsman ibn Affan. Ali bin Abi Thalib 4 kali dalam satu hari satu malam, 2 siang 2 malam. Terakhir Abu Bakar 1 kali satu hari satu malam. Bapak Ibu tinggal pilih, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib atau Utsman ibn Affan. 1 kali satu hari, atau 4 kali satu hari satu malam, atau seperti Utsman 8 kali satu hari satu malam. Ingat ya, 8 kali itu khatam. Artinya 30 juz dikali 8. Ya, pandai-pandai Bapak Ibu mengalihkan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil